Udah ini ngomong politik yang ngeri-ngeri nih, gue udah tahu ini. Oke. Nggak ada yang nanya dari Pak tadi. Dasko. Lah, Pak Dasko, izin minta komentar dulu. Ini kan soal revisi Undang-Undang Penyiaran. Ini muncul pro kontra juga di muka publik. Ada upaya untuk memberangus hak demokrasi dari pers juga soal larangan untuk liputan investigasi ditayangkan. Sebetulnya posisi DPR gimana dengan revisi Undang-Undang Penyiaran ini? yang pertama saya belum pelajari, tetapi memang beberapa teman di Komisi 1 itu minta waktu untuk konsultasi sehubungan dengan banyaknya masukan-masukan dari teman-teman media yang tadi disampaikan mengenai soal investigasi-investigasi itu. Dan ya namanya juga hal yang dijamin undang-undang, ya mungkin kita akan konsultasi dengan kawan-kawan bagaimana caranya supaya semua bisa berjalan dengan baik gitu loh. Haknya tetap jalan, tapi impactnya juga kemudian bisa diminimalisir. Berarti ada kemungkinan bahwa diksi soal peliputan investigasi yang dilarang itu bisa berubah lagi ya Bang? Ya seharusnya nggak dilarang, tapi impactnya aja gimana caranya kita pikirin supaya kemudian jangan sampai, kan itu kan kadang-kadang nggak semua kan, ada juga yang sebenarnya hasil investigasinya benar, tapi juga kemudian juga ada yang kemarin kita lihat juga investigasinya separuh benar kan gitu aja. Nah ini kita akan bikin aturannya supaya sama-sama jalan dengan baik. Oke? Bang, terkait RUU MK sendiri kan sebelumnya ini sudah dihentikan, kemudian dibuka lagi. Ada yang berpendapat sebaiknya dibahas di periode selanjutnya. Kalau dari Abang sendiri seperti apa sih? Kalau saya lihat bahwa keputusan yang sudah diambil antara pemerintah dengan DPR tinggal dilanjutkan di paripurna. Nah, sehingga masa sidang yang masih panjang ini juga memungkinkan untuk komisi terkait juga kembali berkoordinasi dengan pemerintah. Nah, sehingga apakah di sekarang atau di masa sidang nanti kita tunggu aja hasilnya. Tapi kan ini pembahasannya dilakukan di masa reses gitu ya. Nah, apakah sudah izin dulu ke pimpinannya atau bagaimana? Iya, seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses harusnya udah izin pimpinan. Dan itu saya sudah cek ada izin pimpinannya. Demikian. Berarti sudah Oke. ke tingkat 2, Bang? Oke. Bang, ini ada dorongan supaya revisi Kementerian Negara supaya bisa mengakomodasi lebih dari 34 kementerian. Kalau Abang melihatnya perlu nggak? Sebenarnya begini, kalau ada revisi undang-undang kementerian bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu, tetapi kemudian mungkin untuk mengakomodasi kepentingan kebutuhan nomenklatur dan juga bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan kerja-kerja kabinet di masa depan. Cuma pada saat ini hal tersebut belum pernah dibahas di tempatnya Pak Prabowo. Nah, sehingga saya tidak bisa komentar lebih jauh, demikian. Bang, soal kabinet kira-kira bakalan ada fit and proper test atau seperti apa sih? Ya saya nggak tahu karena belum pernah ada pembicaraan soal kabinet. Pak Prabowo lebih konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis dan beberapa program unggulan pada saat kampanye. Nah, justru untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet, itu belum pernah dibicarakan. Demikian. Spesifik soal makan siang itu detail soal anggaran kah atau masalah distribusinya atau gimana sebetulnya? Jadi kalau soal makan siang itu bagaimana kemudian memanfaatkan anggaran yang ada, tetapi kemudian ini lagi dibikin polanya. Jadi kalau tadi ngomong distribusi itu termasuk bagaimana pola makan siang yang akan diterapkan nanti. Dan ini masih belum final, masih dikaji dan masih dalam simulasi-simulasi, pun juga sedang diadakan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses menjalankan program makan siang. Demikian. Contohnya termasuk Sekjen PDIP menyebut kemungkinan Pak Prabowo bertemu Bu Mega itu peringatan 17 Agustus. Sudah ada itu belum sih Bang? Saya tidak tahu apakah kemudian agenda itu sudah teragenda di PDIP, tetapi belum terinformasi kepada kami dari Gerindra, demikian.
Bang soal BPJS Bang, yang BPJS yang itu yang Dijadikan satu tidak ada dijadikan- kelas 1, kelas 2, kelas 3 lagi sekarang. Ya, jadi BPJS yang kris itu juga kita akan bahas di masa sidang ini di komisi terkait. Nah, mungkin nanti komisi teknis dalam hal ini komisi 9 akan mengundang pihak BPJS untuk kemudian meminta penjelasan tentang kris itu bagaimana. Dan lebih lanjutnya nanti kemudian akan dilaporkan kepada pimpinan DPR untuk kemudian kita ambil langkah-langkah yang sesuai dengan hasil konsultasi tersebut. Demikian. Pak Prabowo udah nemui nama-nama calon yang bakal jadi menteri nggak sih Bang, untuk mendalami mereka atau seperti apa? Maksudnya nemu? Maksudnya untuk menemui dan berbicara dengan Kandidat-kandidat menteri atau kandidatnya. Ya kan sudah saya bilang tadi, kita saja belum ngomongin soal calon menteri ataupun nomenklatur gimana mau ketemu orangnya. Iya kan? Nah, mau daftar? Nah, daftar boleh. Itu. Udah ya? Oke? Yuk, masih. Yuk.